kita mau bahas satu area yang menarik yang tadi saya bilang di awal. Ini merupakan area etik, bahwa di area ini cukup luas ya. Jadi area ini bisa kita gunakan nantinya tempat kita beraktivitas santai. Halo, selamat datang kembali di channel Home Talk. Hari ini kita mau ngebahas lagi satu desain rumah yang menarik ya. Desain rumahnya dipersembahkan langsung oleh developer ternama kita, yaitu Sinarmas Land. Nah, menariknya kalau kita lihat di bagian depan ini, itu seperti hanya 2 lantai teman-teman ya. Tetapi ternyata di balik atap pelana itu diberikan 1 lantai tambahan, yaitu lantai 3 teman-teman. Nah, lantai 3 ini kita sebut sebagai lantai etik ya, atau etik room. Nah, biasanya masyarakat umum bilang bahwa etik ini adalah sebagai loteng ya teman-teman ya. Di bagian bawah atap pelana itu diberikan ada satu permainan secondary skin. Secondary skin ini ternyata tidak hanya berfungsi sebagai estetika saja ya. Nah, tetapi dengan secondary skin ini yang berbentuk seperti kisi-kisi itu bisa meredam panas matahari yang langsung masuk ke belakang atau di balik secondary skin itu teman-teman ya. Nah, kemudian tak lupa developer juga memberikan satu balkon ya di bagian sampingnya teman-teman. Nah, sekarang kita mau ngebahas bagian carportnya. Nah teman-teman, di bagian carport ini ya didesain ya seperti biasa menggunakan satu besi hollow ya di sisi sini, kemudian di sisi sana juga menggunakan besi hollow sebagai tiangnya teman-teman ya. Nah di bagian rangkanya juga sama ya, diberikan satu besi hollow. Kemudian untuk penutupnya nih ya, penutupnya ini menggunakan jenis Alderon teman-teman ya. Jadi Alderon ini memang terkenal sebagai jenis penutup kanopi yang awet ya, kokoh ya, dan juga berfungsi lebih sebagai penutup di mana membuat area di bawah carport ini itu lebih sejuk teman-teman ya. Nah, hal menarik yang lain adalah bahwa kita bisa lihat di sini dari sisi sana sampai sisi sini itu developer memberikan satu penutup besi ya. Jadi ujung dari atap Alderon ini yang bergelombang itu ditutup dari besi yang panjang ini teman-teman. Sehingga kalau kita lihat di bagian fasad depan ya, itu dari atap secondary skin, dan di bagian atap dari carport ini itu jauh lebih rapi, jauh lebih menarik dibanding dengan tidak adanya besi ini teman-teman. Untuk lantai carport sendiri ya, dari developer memberikan satu homogeneous style, ukurannya 60x60 ya. Motifnya sendiri ini motif semen, jadi dia juga tidak licin ya. Jadi kalau misalnya kita cuci kendaraan, motor atau mobil, kita mengurangi risiko dari terpeleset. Lantainya ini diberikan satu tali air yang cukup besar nih teman-teman ya. Jadi secara desain ini berbeda daripada lantai carport pada umumnya. Dan secara fungsi bahwa tali air yang besar ini membuat genangan air ini jauh lebih cepat mengalir ke bagian depan dari lantai carport ini teman-teman. Yuk kita lanjut, kita bahas di bagian fasad depan di sini ya. Di sini di bagian depan itu diberikan finishing cat warna abu-abu tua ya. Nah ini senada dengan warna cat dari rangka atas kanopi ini teman-teman. Developer juga memberikan jendela mati. Dan di sini diberikan satu permainan atau satu motif tali air ya, tali air secara vertikal. Jadi memberikan kesan bahwa bagian depan ini jauh lebih tinggi teman-teman. Yuk kita ke bagian sini. Nah di sini ada satu buah teras. Jika kita lihat di sini ada permainan maju mundurnya teman-teman ya. Ada satu sisi yang dimundurkan sehingga secara penampilan bahwa pintu utama ini terlihat lebih mundur ke bagian belakang jika dibandingkan di bagian depan sini teman-teman, dan memberikan satu space tambahan untuk di bagian ini ya. Nah untuk pintunya sendiri ya, ini cukup tinggi ya, menggunakan satu jenis solid engineering ya untuk pintunya, dan dilengkapi juga oleh sistem smart door lock. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya ya teman-teman ya.
Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam area rumahnya, teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung menemukan satu area foyer ya. Jadi area foyer ini merupakan area penghubung antara pintu utama ini dengan area tengah atau area ruang keluarga ini, teman-teman. Kemudian di sini juga diberikan satu meja ya sebagai penghias supaya tidak terlihat polos-polos banget ya atau kosong di area sini. Tak lupa developer juga memberikan satu kaca transparan yang langsung bisa view ke bagian dalam atau bagian area belakang, teman-teman ya. Cuma kalau ingin memang sesuai selera kita sebagai penghuni, ini mungkin bisa digantikan dinding ya full atau menggunakan kaca film, jadi nggak terlalu transparan banget. Setelah dari area foyer, kita masuk ke dalam area ruang keluarga. Kalau kita lihat ukurannya cukup luas ya. Di sisi sini diberikan satu rak dilengkapi dengan laci atau storage, tempat kita menaruh barang-barang kecil seperti remote TV, remote AC dan lain sebagainya. Di atas rak ini dilengkapi dengan TV, atas lagi ada satu AC ya. Menariknya, di belakang TV ini ada satu dinding dan jendela mati yang cukup besar ya. Ini jendela mati yang kita lihat dari depan rumah tadi. Di atas tak lupa juga diberikan satu ambience light ya, atau light strip. Jadi satu area ini kelihatannya lebih menarik, lebih mewah, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke area toilet tamu ya, atau toilet depan ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam toilet tamu ya, atau toilet di bagian depan ya. Nah, ketika saya masuk di sini, ukurannya tidak terlalu luas, tapi sudah cukup fungsional untuk digunakan sebagai toilet. Seperti biasa, di sini dilengkapi sanitari, ada kloset duduk, dan ada jet washernya, teman-teman. Di sisi sini, ini sudah dilengkapi dengan jendela kaca es ya, jadi sudah kelihatan muram, tidak terlihat dari depan. Untuk dindingnya sendiri sudah ditutupi full sampai ke bagian plafonnya. Di sisi sini, nah kita bisa lihat sini ada wastafelnya ya, ada diberikan rak juga ya, tempat menaruh barang seperti sabun dan lain-lain, dan tentunya ada cermin ya. Oke. Nah, teman-teman, setelah dari area toilet yang di sini tadi, kita mau ngebahas dulu area di bawah tangga sebelum kita bahas area kitchen ya. Nah, area di bawah tangga ini kita bisa lihat di sini diberikan satu finishing HPL. Ada permainan tali airnya juga nih. Kita bisa lihat ya. Narik sampai benar-benar motif tali air ini sampai ke ujung sana, teman-teman. Di bawahnya ada diberikan storage yang gede-gede nih. Ya, kita bisa lihat di sini. Lalu dilapisi oleh grey mirror. Nah, jadi kalau kita lihat secara area di sini di bawah tangga ini jauh lebih mewah, jauh lebih luas, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke dalam area kitchen ya. Kalau kita lihat di sini, area kitchen ini terlihat luas, lega nih, teman-teman. Kenapa? Karena kalau di sini kita lihat layoutnya sendiri itu tidak hanya satu garis ya, tetapi bentuk layoutnya sini bentuknya adalah bentuk L seperti ini. Jadi kelihatannya lebih luas dan lebih lega, teman-teman. Lalu di bagian bawah ini diberikan storage seperti biasa ya. Ini finishingnya HPL ya. Nah, di bagian sini ini ada diberikan ambalan ya, cuman ambalannya di sini di sudut gitu ya, jadi bentuknya L ya, mengikuti dari bentuk top table ini, teman-teman ya. 1, 2. Nah, untuk top table-nya sendiri ini menggunakan solid surface ya. Di sini ada sink seperti biasa, tempat mencuci piring dan lain sebagainya. Kemudian di bagian atas itu ada diberikan satu storage juga yang gede ya, ini. Nah, warnanya sendiri ini abu-abu tua. Ini ada cooker hoodnya, cukup ya. Di bawahnya lagi ada kompor tempelnya nih, atau kompor tanam ya. Cuman dengan
kitchen sebesar ini teman-teman, mungkin menurut saya kompor tempelnya ini bisa lebih besar lagi ya. Ini kan hanya satu ini, jadi mungkin di sini ditambahkan satu lagi gitu. Nah, dan tak lupa nih, di bagian bawah ini harus ada storage untuk tempat kita menaruh gas. Kadang developer lupa memberikan, tapi ini sudah ada. Ya, ini seperti biasa ada storage juga ya, tempat taruh piring mungkin atau sendok. Nah, teman-teman, di sisi sini kita bisa lihat ini ada satu rumah-rumahan ya, atau gawangan saya bilang. Ini tempat kita menaruh dispenser air nih. Sebelah kanannya ini juga ada satu rumah-rumahan atau gawangan untuk menaruh kulkas. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa rumah-rumahan ini desainnya mungkin agak kurang pas dengan ukuran dari kulkas ini ya. Jadi kulkas ini kelihatannya lebih maju nih teman-teman. Ya kan? Tidak terlihat sama rata dengan rumah-rumahannya nih. Jadi kelihatannya kurang pas dan kurang enak dilihat. Lalu untuk di sini finishing HPL, warnanya di atas menggunakan abu-abu tua, di sininya menggunakan coklat muda. Menurut saya agak kurang pas kalau warnanya coklat muda. Mungkin sebaiknya juga mengikuti warna atas abu-abu tua. Jadi di area ini secara keseluruhan warnanya abu-abu tua selaras. Jadi lebih enak, lebih menarik teman-teman. Yuk kita ke sini. Ini ada meja makan. Nah, meja makan di sini sudah menggunakan marmer nih teman-teman ya. Nah, kalau saya coba duduk di sini, ini sudah enak ya. Nah, kenapa? Karena sudah ergonominya sudah dapat ya. Jadi lebih nyaman untuk kita makan teman-teman. Meja marmer ini kalau kita lihat juga didesain bentuknya round nih ya. Jadi sudutnya ini tidak benar-benar patah atau siku, tapi agak oval atau bulat seperti ini teman-teman. Nah, gunanya apa? Gunanya memang kalau secara estetika ini jauh lebih elegan, lebih indah, dan juga kalau kita punya anak kecil itu lebih aman daripada bentuknya siku. Gitu. Oke. Nah, setelah kita bahas area kitchen, kita mau ngebahas area samping dari rumah ini ya. Yuk kita masuk dulu yuk. Nah, kalau kita lihat di sini, area samping ini bisa kita gunakan sebagai taman ya. Dan juga memang area ini juga sebagai lorong sebelum kita masuk ke dalam area backyard dari belakang rumah ini ya. Menariknya di sini kalau kita lihat secara pencahayaan di sini sudah sangat bagus ya, sudah sangat alami. Kenapa? Karena kalau kita lihat di bagian atas itu sudah diberikan satu kanopi transparan ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita lanjut ke area di bagian belakang ya, atau area backyardnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di area ini cukup luas ya. Jadi area ini bisa kita gunakan nantinya tempat kita beraktivitas santai, atau juga kita bisa gunakan sebagai area untuk kita tambahkan semacam kamar tambahan atau fungsi-fungsi lainnya teman-teman. Setelah kita ngebahas area backyard dari rumah ini atau area belakang dari rumah ini, kita mau ke lantai 2. Tapi sebelum itu saya mau ngebahas dulu untuk area sini ya, atau area anak tangga di sini. Nah, kalau kita lihat area anak tangga ini sudah menggunakan homogeneous style juga, sama seperti area ruang keluarga tadi. Tapi di sini kalau kita lihat area tangga ini di sisi sampingnya ini belum menggunakan plin teman-teman ya. Jadi plin itu nanti fungsinya adalah ketika kita membersihkan anak tangga ini, baik menyapu, baik ngepel, itu tidak langsung serta-merta mengotori area sini karena tertahan oleh plin tadi. Lalu mungkin di sini juga bisa diberikan step nosing teman-teman. Kenapa? Supaya ketika kita menaiki anak tangga ini, ya, itu jauh lebih nyaman dan jauh lebih aman. Nah, untuk railingnya sendiri, railing tangga ini sudah menggunakan besi dengan motif kisi-kisi seperti ini ya. Ini cukup sempit. Ketika anak-anak naik di sini, itu dia tidak langsung bisa jatuh ke area bawah. Jadi jauh lebih aman menggunakan motif kisi-kisi seperti ini. Yuk sekarang kita ke bagian atau ke lantai 2-nya ya teman-teman. Sekarang kita sudah ada di lantai 2. Ya. Begitu kita naik dari anak tangga ini, kita langsung menemukan satu area kamar mandi ya. Kamar mandi ini digunakan sebagai kamar mandi anak ya. Kalau kita lihat di sini, ini bentuknya atau luasannya dia memanjang gitu teman-teman ya. Jadi kalau dari pintu masuk sampai area sini itu cukup panjang, jadi kesannya itu lega. Nah,
Asiknya di sini kalau mandi sudah dilengkapi dengan satu jendela zigzag dan kaca es ya. Jadi matahari yang masuk itu tetap bisa maksimal dan juga tidak lembab karena udaranya juga bisa tetap masuk di sini. Nah, seperti biasa di sini dilengkapi ada sanitarinya, ini ada showernya, ini ada kloset duduknya, ini ada wastafel-nya teman-teman ya. Di bagian bawah wastafel ada diberikan satu storage. Tak lupa di sini juga ada diberikan satu cermin yang cukup besar teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah ngebahas area kamar mandi anak, kita mau ngebahas kamar tidur yang pertama dulu nih ya. Kalau kita lihat, ini tidak begitu luas, tetapi sudah cukup fungsional. Kenapa? Karena dilengkapi juga di sini ada furniture yang sudah cukup compact nih teman-teman. Di bagian atas ini adalah tempat tidurnya. Di bagian bawah ini diberikan satu meja belajar. Ini juga diberikan satu ambalan dan ada light stripnya teman-teman ya. Nah, ini juga ada storage-nya nih, tempat menaruh ATK atau peralatan anak ya. Nah, yang asiknya, yang menariknya, di sini ada diberikan satu jendela yang besar nih teman-teman. Nah, ada juga roller blind ya untuk menutup sinar matahari yang masuk. Enaknya adalah ketika anak bisa view atau melihat langsung ke area samping dari rumah ini yang tadi sudah kita bahas di lantai 1. Jadi secara view tuh enak banget teman-teman ya. Setelah ngebahas area kamar tidur anak yang pertama, kita mau ngebahas area kamar tidur anak kedua ya. Ini lokasinya bersebelahan ya. Area kamar tidur anak yang kedua ini, itu yang berbeda adalah dari nuansanya. Nuansa di sini diberikan cat atau warna dindingnya pink ya. Jadi berbeda dengan kamar anak tidur pertama yang lebih nuansanya kebiruan. Mungkin ini memang didesain atau diperuntukkan untuk kamar tidur anak perempuan ya teman-teman ya. Nah setelah dari sini kita mau ngebahas area master bedroomnya ini teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam area kamar utamanya ya teman-teman ya. Nah, begitu masuk area kamar utama ini terkesan luas karena kalau kita lihat di sini ada jendela yang besar sehingga matahari itu masuk maksimal untuk menerangi dari area kamar utama ini. Seolah-olah area luar itu ikut menyatu dengan kamar utama ini. Jadi kesannya lebih luas lagi teman-teman. Nah, ini untuk jendelanya sudah menggunakan kusen aluminium ya, warna hitam. Lalu di sini ada balkon yang kecil yang tadi kita lihat dari fasad depan rumah. Di sini di bagian belakang itu sudah menggunakan HPL ya, ada motif permainan tali air juga yang dibuat sampai ke atas ya. Jadi dengan ceiling yang tinggi ini, adanya tali air ini semakin membuat area belakang ini lebih tinggi lagi teman-teman ya. Nah, terus untuk ini tempat tidurnya ukuran king size ya, atau juga bisa dikasih ukuran super king ya. Nah untuk area sini, ini seperti biasa diberikan satu storage ya. Ini ada lemari pakaian, ini ada rak ya, cukup besar-besar supaya memaksimalkan ruangan dari kamar utama ini. Nah ini lemarinya cukup mewah karena di sini menggunakan aluminium, dilengkapi dengan kaca transparan seperti ini. Jadi secara tampilan itu lebih bagus dan memang tetap juga secara ini fungsinya bisa maksimal teman-teman karena ini luas banget nih. Nah kita ke bagian sini, ada yang unik di bagian sini ya. Jadi ini meja riasnya, di sebelah kanannya ini ada semacam rak gitu ya teman-teman ya. Rak ini itu dibuat masuk ke dalam, jadi seperti ditanam ke dalam dinding ini teman-teman. Meja rias ini sininya ada cermin ya. Ini juga diberikan satu lampu ya, biar kelihatannya lebih elegan dan lebih mewah. Nah area sini adalah area tempat kita meletakkan TV ya. Cuman di belakangnya ini dilengkapi dengan dinding marmer, di atasnya HPL. Jadi ini HPL, marmer, ini TV. Di bawah TV diberikan satu rak ya, lengkap dengan ada storage-nya ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke area kamar mandi utamanya ya. Nah area kamar mandi utama ini sudah dilengkapi dengan homogeneous style untuk dindingnya. Untuk bagian lantainya juga sudah menggunakan homogeneous style. Seperti biasa area utama ini dilengkapi sanitarinya, ada shower,
Ini ada kloset duduknya teman-teman. Nah, kalau untuk inspirasi ke depan, mungkin di area sini bisa ditambahkan satu shower screen sebagai pembatas antara area basah dengan area kering. Saat ini kita berada di lantai paling atas, lantai 3 teman-teman. Di sini ada dua ruangan atau dua area. Yang pertama sebelah kiri saya, ini ada area rooftop atau sky garden-nya. Dan di belakang sana atau di pojok itu ada area attic atau area lotengnya. Kita bahas dulu area sky garden-nya. Kita sudah berada di area rooftop ya, atau area sky garden-nya ya. Ini areanya asik banget teman-teman ya, karena di sini kita bisa gunakan sebagai tempat beraktivitas santai. Kemudian mungkin juga bisa sebagai area untuk kita berkumpul dengan keluarga. Ini area asik banget. Setelah kita ngebahas area rooftop atau sky garden, kita mau bahas satu area yang menarik yang tadi saya bilang di awal. Ini merupakan area attic atau area lotengnya teman-teman. Begitu kita masuk, ini areanya saya rasakan tidak terlalu luas, tapi sudah cukup lega teman-teman. Dengan kombinasi warna putih, dan ini ada kombinasi warna coklat tua ya teman-teman ya. Ini ada tempat tidurnya. Nah, yang enak di sini atau yang asiknya di bagian sini teman-teman, bahwa developer memberikan satu desain jendela mati. Ya, jendela ini selain memaksimalkan matahari yang masuk ke dalam, juga kita bisa melihat view langsung keluar. Asiknya lagi, itu di bagian sini diberikan juga developer satu jendela hidup teman-teman, dimana kita bisa langsung melihat area rooftop. Tak lupa developer juga memberikan satu toilet di bagian sini. Nah, untuk toiletnya sendiri di lantai attic ini atau di area attic sama seperti lantai sebelumnya, ini juga luasannya cukup luas ya teman-teman ya. Sini bisa kita tempat untuk mandi. Ini ada showernya. Ini sudah menggunakan dinding mahogany style. Di sini diberikan wastafel dan cermin ya. Di pojok sana ada bagian kloset duduknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa bantu kami untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya, supaya kami lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih.